Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Arif di podcast Kaji Kakang Haji episode pertama. Pada episode kali ini kita bakal bahas isu yang lagi hits banget nih di kalangan kita sebagai anak muda, yaitu tentang kesehatan mental. Siapa sih di sini yang nggak pernah ngerasain lagi down atau stres, apalagi di era digital gini, ya kan? Maka dari itu, yuk kita bahas bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian merasa kayak nggak ada yang ngerti sama perasaan kalian? Atau malah sering banget ngebandingin diri sendiri sama orang lain di media sosial? Nah, itu tuh namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Selain itu, ada juga cyberbullying yang bisa bikin kita jadi insecure dan gak percaya diri. Kesehatan mental itu kayak baterai HP kita guys. Kalau baterainya low, ya HP kita jadi lemot dan gak bisa memaksimalkan aktivitasnya. Nah, kesehatan mental juga gitu. Kalau lagi gak sehat, ya kita jadi susah fokus, sering merasa sedih, atau malah jadi gampang marah. Padahal, punya kesehatan mental yang baik itu penting banget buat menjalani hidup yang bahagia dan berkualitas tentunya. Tapi jangan salah sangka ya, penggunaan gadget itu sendiri nggak selalu buruk kok. Cuman kalau nggak bisa atur waktu dan batasan, bisa-bisa malah bikin mental kita jadi terganggu. Kenapa sih begitu? Karena paparan informasi yang nggak sehat dan interaksi sosial yang minim di dunia nyata bisa bikin kita jadi lebih stres dan cemas. Lalu kenapa sih kita jadi gampang banget stres di era digital seperti ini? Salah satu penyebabnya adalah tuntutan untuk selalu tampil sempurna di media sosial. Padahal setiap orang punya masalahnya masing-masing. Terus, kita juga sering lupa sama pentingnya bersyukur atas nikmat yang udah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Ada banyak banget mitos tentang kesehatan mental yang beredar di luar sana. Misalnya, orang yang punya masalah mental itu lemah, atau cuma orang gila saja yang perlu ke psikolog. Padahal, itu semua salah besar. Masalah kesehatan mental bisa menimpa siapa saja kok, termasuk kita. Yang penting adalah kita berani mengakui dan mencari bantuan kalau lagi nggak baik-baik aja. Nah, sekarang gimana sih caranya kita mengatasi masalah kesehatan mental ini? Sebagai seorang muslim, kita bisa kok mencari solusi dalam agama kita. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, perbanyak ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Karena manfaat sholat bagi kesehatan mental itu diantaranya bisa menenangkan pikiran, mengurangi stres, melatih kesadaran, dan membangun rutinitas yang stabil. Kemudian manfaat berpuasa bagi kesehatan mental itu diantaranya adalah untuk melatih pengendalian diri, mengurangi gejala depresi, memberikan makna hidup individu dengan nilai spiritual, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Lalu kemudian ada manfaat membaca Al-Quran untuk kesehatan mental juga tentunya. Di antaranya adalah memberikan efek relaksasi bagi tubuh dan pikiran kita, meningkatkan konsentrasi sehingga dapat membantu mengurangi overthinking pada diri kita, membantu mengatasi kecemasan berlebih, dan mengaktifkan koneksi spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jalin silaturahmi dengan orang-orang terdekat. Dengan begitu, kita bisa berbagi masalah dan mendapatkan dukungan dari mereka. Selain itu, ada beberapa tips praktis yang bisa kita coba nih dari saya. Pertama, batasi waktu penggunaan gadget. Kedua, cari kegiatan positif yang bisa bikin kalian rileks, seperti membaca buku, olahraga, atau mendengarkan musik. Terus, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan pada kita. Nah, kesimpulannya adalah, jadi kesehatan mental itu penting banget buat kita. Jangan ragu untuk mencari bantuan kalau kita lagi merasa enggak baik-baik aja. Ingat, kita semua manusia dan wajar kalau kadang-kadang kita merasa sedih atau khawatir. Yang terpenting adalah kita bisa bangkit lagi dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Oke guys,
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan bosan untuk mendengarkan podcast dari saya ya. Terima kasih dan selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.